Pembangunan Pantai Indah Kapuk II yang hanya menguntungkan masyarakat tertentu dapat dianalisis melalui teori kapitalisme dan ketimpangan sosial dalam sosiologi. Menurut Karl Marx, kapitalisme berfokus pada penguasaan modal oleh segelintir individu atau kelompok yang mengarah pada ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Dalam konteks kedua, pengembang properti, investor, dan kelas menengah atas yang memiliki akses ke modal besar mendapatkan keuntungan besar dari pembangunan kawasan elit ini. Hal ini menciptakan ketimpangan ekonomi yang semakin lebar karena hanya kalangan kaya yang dapat mengakses properti mahal dan fasilitas mewah di kawasan tersebut. Sementara masyarakat miskin atau kelas pekerja tetap terpinggirkan, berfungsi sebagai tenaga kerja yang membangun kawasan tersebut tanpa bisa menikmati hasil dari pembangunan itu sendiri. Kapitalisme dalam Peak II juga memperkuat konsumerisme, di mana properti dan kawasan elit bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi menjadi simbol status sosial dan identitas bagi kalangan elit. Dalam masyarakat kapitalis, memiliki properti mewah di kawasan seperti Peak II menunjukkan keberhasilan ekonomi dan menjadi tolak ukur keberhasilan sosial. Hal ini menciptakan jarak sosial yang tajam antara kelas atas yang dapat membeli properti tersebut dan kelas bawah yang terpinggirkan. Konsumerisme ini memperburuk ketimpangan sosial karena mereka yang tidak mampu mengakses simbol status ini menjadi semakin terisolasi dan terpinggirkan. Selain itu, pembangunan Peak II juga mencerminkan peran kapitalis dalam mendikte arah pembangunan yang lebih mengutamakan keuntungan finansial daripada pemerataan kesejahteraan sosial. Pengembang dan investor memegang kendali penuh atas proyek ini, sementara pemerintah seringkali hanya berfokus pada insentif ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan kawasan elit. Dalam sistem kapitalisme, seperti yang dijelaskan oleh Max Weber, pembangunan ini cenderung mengabaikan kesejahteraan masyarakat miskin, memperburuk ketidaksetaraan sosial, dan menciptakan segregasi ruang yang semakin tajam antara kelas yang kaya dan miskin. Oleh karena itu, dengan demikian, pembangunan Peak II menunjukkan bagaimana kapitalisme memperburuk ketimpangan sosial dan menciptakan segregasi ruang di mana hanya sebagian kecil masyarakat yang menikmati hasil pembangunan, sementara sebagian besar masyarakat lainnya tetap terpinggirkan. Fenomena mahasiswa yang terlibat dalam judi online dapat dipahami melalui dua faktor sosial utama dalam sosiologi, yaitu budaya konsumtif dan norma pertemanan. Budaya konsumtif yang berkembang di masyarakat modern, terutama di kalangan generasi muda, mendorong individu untuk mengejar kesenangan dan pencapaian status sosial dengan cara cepat, salah satunya melalui perjudian. Mahasiswa yang terpapar budaya ini seringkali merasa bahwa judi online adalah cara yang instan untuk memperoleh uang, status, maupun kemewahan yang diinginkan, terutama dengan promosi besar dan tawaran hadiah menarik dari platform judi online. Dalam konteks ini, judi online menjadi sebuah bentuk konsumsi instan yang sesuai dengan gaya hidup hedonistik yang sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan media sosial. Selain itu, media sosial yang menampilkan gaya hidup mewah, bahkan terdapat influencer yang mempromosikan perjudian sebagai cara cepat untuk memperoleh keuntungan, juga turut memperkuat narasi bahwa judi adalah cara yang sah untuk meraih kekayaan. Di sisi lain, norma pertemanan dan tekanan kelompok juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku mahasiswa. Mahasiswa yang berada dalam lingkungan sosial, di mana judi online dianggap sebagai aktivitas biasa atau bahkan menyenangkan, cenderung merasa terdorong untuk mengikuti perilaku tersebut agar diterima dalam kelompok sosial mereka. Tekanan teman sebaya ini seringkali berfungsi sebagai mekanisme konformitas sosial, di mana mahasiswa yang tidak terlibat dalam perjudian dapat merasa terasingkan. Judi online menjadi lebih dari sekedar kegiatan pribadi, melainkan menjadi bagian dari solidaritas sosial dalam kelompok pertemanan.
Jika kelompok teman sudah menganggap judi online sebagai bagian dari kebiasaan atau hiburan bersama, mahasiswa baru dalam kelompok tersebut akan cenderung mengikuti perilaku serupa, meskipun mereka sebelumnya tidak memiliki niat untuk berjudi. Dalam hal ini, normalisasi deviasi terjadi di mana perilaku yang seharusnya dianggap menyimpang menjadi diterima sebagai norma dalam kelompok tertentu. Oleh karena itu, secara keseluruhan, budaya konsumtif dan norma pertemanan saling berinteraksi dalam membentuk keputusan mahasiswa untuk terlibat dalam judi online. Budaya konsumtif mendorong pencarian kesenangan instan dan status sosial, sementara tekanan sosial dari pertemanan menguatkan perilaku tersebut sebagai bagian dari norma kelompok. Kedua faktor ini, jika tidak diimbangi dengan pendidikan nilai yang kuat dan kontrol sosial yang efektif, dapat membuat mahasiswa semakin rentan terjebak dalam lingkaran perjudian online yang merugikan. Pentingnya sinergi dalam masyarakat menjadi fokus utama dalam pembahasan sosiologi dan pembangunan. Sinergi yang berasal dari konsep penyatuan energi dan potensi berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama memainkan peran kunci dalam menciptakan solusi yang saling menguntungkan. Konsep ini menawarkan paradigma yang lebih positif dan konstruktif dalam memecahkan masalah sosial dan pembangunan. Berbeda dengan pendekatan yang seringkali didasarkan pada pemikiran zero-sum game, yaitu pandangan bahwa satu pihak harus mengorbankan keuntungan agar pihak lain memperoleh kemenangan. Untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan, penting bagi kita untuk beralih dari pola pikir tersebut menuju pola pikir yang lebih kolaboratif dan inklusif. Budaya sinergi membangun kerjasama untuk kesejahteraan bersama merupakan salah satu ciri utama masyarakat yang sehat dan berkembang. Budaya sinergi ini tidak hanya mendorong individu dan kelompok untuk saling mendukung, tetapi juga menciptakan solusi berdasarkan prinsip win-win solution yang mengutamakan keberhasilan bersama daripada kemenangan satu pihak atas pihak lain. Melalui kerjasama yang erat, energi dari berbagai pihak baik individu ataupun kelompok ataupun organisasi dapat digabungkan untuk mencapai hasil yang lebih baik dan lebih besar. Sinergi ini memerlukan komitmen untuk mengutamakan kepentingan bersama dan bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dalam masyarakat yang berbudaya sinergis, akan tercipta hubungan yang saling menguntungkan, di mana setiap pihak merasa dihargai dan mendapatkan manfaat dari kerjasama tersebut. Hal ini tentu akan memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan kualitas hidup seluruh anggota masyarakat. Mengatasi pemikiran zero game sum atau permainan hasil nol seringkali menjadi hambatan besar dalam pembangunan sosial. Dalam pola pikir ini, ada anggapan bahwa jika satu pihak mendapatkan sesuatu, pihak lain harus kehilangan hal yang setara. Pemikiran seperti ini adalah pemikiran yang dapat memicu persaingan yang tidak sehat atau menciptakan konflik bahkan ketidakadilan bagi kelompok-kelompok tertentu karena banyak pihak yang berfokus pada keuntungan pribadinya saja atau kelompoknya sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan yang lain atau kesejahteraan bersama. Untuk itu, perubahan paradigma menjadi pola pikir yang lebih kolaboratif sangat diperlukan. Dalam pola pikir kolaboratif, keberhasilan satu pihak bukan berarti kegagalan pihak lain. Sebaliknya, ketika satu pihak berhasil, pihak lainnya pun bisa turut merasakan manfaatnya. Dengan pendekatan ini, masyarakat bisa bekerja sama untuk menciptakan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan yang menguntungkan semua pihak. Nah, ada contoh bentuk sinergi yang sukses di Indonesia. Di Indonesia terdapat berbagai contoh keberhasilan sinergi yang dapat dijadikan contoh. Salah satunya adalah program gotong royong yang telah ada sejak lama dalam budaya masyarakat di Indonesia. Gotong royong ini merupakan bentuk kerjasama tanpa pamrih yang telah terbukti efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial dan pembangunan, mulai dari pembangunan infrastruktur desa hingga penanggulangan bencana alam. Dalam gotong royong, masyarakat bekerja sama tanpa memandang perbedaan status maupun kepentingan pribadi.
Prinsip kerjasama ini telah menunjukkan bahwa kerjasama antar individu dan kelompok dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi semua. Ada lagi contoh lain kerjasama di bidang pemerintahan, sektor swasta, ataupun masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi. Program-program seperti pemberdayaan UMKM yang melibatkan pelatihan pembiayaan dan pemasaran bersama telah membantu banyak pelaku usaha mikro untuk berkembang dan menciptakan lapangan pekerjaan baru dalam hal ini. Sinergi antara berbagai sektor membuktikan bahwa kolaborasi menghasilkan kemajuan yang lebih luas. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan, kita perlu memperkuat sinergi dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Hal ini bukan hanya tentang menciptakan solusi untuk masalah yang ada, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa keberhasilan satu pihak adalah keberhasilan bersama. Dengan menghilangkan pemikiran zero sum game dan menggantikannya dengan pola pikir yang lebih inklusif dan kolaboratif, masyarakat bisa bergerak menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan, adil, dan sejahtera. Sinergi bukan hanya tentang bekerja bersama untuk mengatasi masalah, tetapi juga tentang membangun hubungan yang saling menghargai, mempromosikan kesetaraan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan semua pihak. Dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang tidak hanya baik dalam segala hal, namun juga lebih harmonis, berdaya, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Perubahan sosial dan pembangunan memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan sensitif terhadap dinamika lokal. Pendekatan pembangunan tradisional yang lebih bersifat makro terpusat pada struktur ekonomi besar dan seringkali tidak mempertimbangkan keberagaman serta karakter lokal. Kini mulai ditinggalkan. Hal ini karena pendekatan tersebut cenderung gagal menjawab masalah yang lebih spesifik dan mendalam yang dihadapi oleh masyarakat di tingkat akar rumput. Untuk itu diperlukan pendekatan pembangunan yang lebih reflektif, inklusif, dan interdisipliner. Pendekatan yang mampu mengakomodasi keberagaman, memanfaatkan potensi lokal, serta mengutamakan proses pembelajaran sosial yang berkelanjutan. Pendekatan baru dalam pembangunan kini lebih mengedepankan local knowledge atau pengetahuan lokal dan social learning, yaitu pembelajaran sosial. Local knowledge merujuk pada pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat lokal mengenai lingkungan, budaya, dan cara-cara yang efektif dalam mengelola sumber daya alam serta menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Pengetahuan ini seringkali bersifat praktis dan berbasis pengalaman yang dapat memberikan wawasan berharga dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, social learning atau pembelajaran sosial merupakan proses di mana individu dan kelompok belajar melalui interaksi sosial, berbagai pengalaman, dan saling mentransfer pengetahuan. Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam masyarakat dalam setiap tahap pembangunan dari perencanaan hingga evaluasi. Dalam pendekatan ini, pembelajaran bukan hanya terjadi secara formal melalui pendidikan, tetapi juga secara informal melalui diskusi, pengalaman langsung, dan refleksi bersama dalam konteks sosial. Pentingnya pendekatan reflektif ini adalah menghindari generalisasi yang sering terjadi dalam teori-teori pembangunan lama, yang seringkali gagal untuk memperhitungkan kompleksitas sosial, budaya, dan ekonomi yang ada di tingkat lokal. Dengan memanfaatkan local knowledge dan pembelajaran sosial, kita bisa menciptakan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan terkoneksi dengan realitas lokal. Nah, mengapa sih local knowledge penting dalam pembangunan? Local knowledge menjadi kunci penting dalam membangun pembangunan yang tepat guna dan sesuai dengan konteks lokal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut, yaitu yang pertama, konteks lokal unik.
yaitu setiap daerah, bahkan setiap komunitas memiliki karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang berbeda. Local knowledge memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan, tantangan, dan potensi lokal yang tidak dapat dipahami sepenuhnya melalui pendekatan pembangunan yang seragam atau makro. Misalnya, masyarakat adat memiliki pengetahuan tradisional dalam mengelola hutan dan sumber daya alam yang dapat menjadi dasar penting untuk kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Lalu yang kedua, ada pemberdayaan komunitas. Nah, pemberdayaan komunitas ini melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan melalui pemanfaatan local knowledge dalam memberdayakan mereka. Karena mereka merasa dihargai dan dilibatkan dalam keputusan mereka, dan keputusan itu akan mempengaruhi kehidupan mereka gitu. Nah, pendekatan ini memperkuat rasa saling memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan yang sedang dijalankan. Lalu yang ketiga, ada keberlanjutan dan relevansi. Nah, pembangunan yang didasarkan pada local knowledge lebih mungkin untuk bertahan dalam jangka panjang karena solusi yang ditawarkan lebih sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan lokal. Misalnya nih, dalam sektor pertanian, petani lokal sendiri memiliki pengetahuan tentang cara-cara bertani yang ramah lingkungan dan lebih sesuai dengan kondisi geografis tertentu yang mungkin tidak diketahui oleh ahli di luar sana. Nah, lalu ada juga tantangan penerapan teori pembangunan baru di Indonesia. Meskipun pendekatan berbasis local knowledge dan social learning menawarkan potensi besar, penerapannya di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi. Beberapa tantangan utama tersebut antara lain kurangnya infrastruktur dan kapasitas untuk mengumpulkan local knowledge. Lalu dominasi pendidikan pembangunan yang sentralistik, dan juga ketimpangan sosial dan ekonomi, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Nah, untuk menghadapi tantangan ini diperlukan sinergi antara kebijakan pemerintah, pengetahuan lokal, serta partisipasi aktif masyarakat. Pembangunan yang berbasis pada local knowledge dan social learning harus didorong dengan memperkuat kapasitas lokal, memberikan ruang bagi masyarakat untuk kolaborasi dan memfasilitasi akses yang lebih baik terhadap informasi teknologi. Selain itu, pendekatan interdisipliner dalam penelitian dan perencanaan pembangunan sangat penting. Pendekatan ini menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan ekologi, sehingga menghasilkan kebijakan yang tidak hanya efektif tetapi juga sensitif terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat. Dengan demikian, pembangunan yang berkelanjutan dan inklusi yang dapat terwujud memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh lapisan masyarakat. Perubahan sosial dan pembangunan memerlukan pendekatan baru yang lebih reflektif dan interdisipliner. Pendekatan lama cenderung bersifat makro dan tidak mempertimbangkan karakter lokal. Teori-teori pembangunan baru mengedepankan local knowledge dan proses social learning untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Perubahan sosial dan pembangunan memerlukan pendekatan baru yang lebih spesifik. Pendekatan lama seringkali bersifat makro dan mengabaikan pengetahuan lokal yang penting untuk pembangunan yang lebih efektif. Pentingnya pendekatan baru dalam pembangunan sosial untuk memahami dinamika masyarakat yang selalu berubah dan beradaptasi dengan kebutuhan saat ini. Pendekatan lama dalam pembangunan sering menggunakan generalisasi yang selalu tidak relevan dengan kondisi lokal sehingga kurang efektif. Teori lokal dan kebijaksanaan lokal atau local wisdom menjadi fokus utama dalam pendekatan baru untuk menciptakan solusi yang lebih tepat sasaran. Pembangunan di masa depan membutuhkan pendekatan baru yang berdasarkan pengetahuan lokal dan reflektif, bukan lagi hanya mengandalkan teori besar atau model-model lama. Pendekatan ini akan lebih interdisipliner dan komprehensif dalam memecahkan masalah sosial dan ekonomi. Perubahan dari teori pembangunan lama ke teori pembangunan yang lebih responsif dan berbasis umpan balik dari masyarakat yang menciptakan proses pembelajaran sosial yang berkelanjutan. Hal ini memungkinkan evaluasi langsung di lapangan. Pentingnya kolaborasi antar sektor dalam pembangunan untuk mencapai hasil yang lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi mereka masyarakat. Ini menghindari pendekatan sektoral yang terpisah. Lalu terdapat tantangan dalam menerapkan teori pembangunan baru di Indonesia, termasuk potensi keuntungan yang bisa didapatkan dari pendekatan yang lebih lokal dan reflektif. Diskusi ini penting untuk masa depan pembangunan.